Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhutulab? Bagaimana kabar kalian santri-santriku, wabil khusus yang ada di kelas 9? Insyaallah berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran An-Nahwu was-Sharfu. Kemarin kita sudah belajar Taqsimul fi'li ila sahil akhir wa mu'talul akhir. Kita sudah belajar ini dan Ustaz juga sudah menjelaskan semuanya. Insyaallah kita ke judul yang kedua ya. Kita insyaallah akan belajar al-mabni wal mu'rab. Ini nih, al-mabni wal mu'rab. Al-mabni itu maknanya adalah la yataghayyar. Mabni itu dia tidak berubah ya. Wal mu'rab yataghayyar. Sedangkan mu'rab itu maknanya berubah gitu ya. Jadi kita nih filosofinya kalau jadi santri itu kalau bisa kita menjadi sesuatu yang apa? Yang dinamis, mu'rab ya. Jangan mabni, jangan gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kita harus punya semangat sehingga kita bisa dinamis. Jadi kita terus berjuang, belajar dan tentu insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. Oke, kita lanjut ya ke materi kita. Ini al-mabni wal mu'rab. Kita belajar di ilmu nahwu itu ada namanya al-mabni wal mu'rab. Di sini diberikan al-amthilah, contoh-contoh. Ini Ustaz insya Allah akan membacakan contoh-contohnya, termaksud juga nanti Ustaz akan artikan contohnya. Yang pertama, ini ada nomor pertama ini. Contohnya aina manziluka. Aina di mana? Manziluka rumahmu. Nah, di mana rumahmu? Nah, ini dia menggunakan tanda istifham di sini ya, karena memang pertanyaan. Aina tadhhabu? Aina tadhhabu? Kemana akan kamu pergi? Ya kan, kemana kamu pergi? Nah, kemudian ila aina tasiru, ya, mau kemana kamu akan berjalan? Ya kan, ila aina tasiru. Ini silahkan dicatat bagi yang belum tahu artinya. Oke, kita lanjut ya, kita terjemahin dulu contoh-contohnya semuanya. Kemudian contoh yang keempat ini 4, 5, 6. Yang keempat ini dzabaha al-jazzaru syatan, ya kan. Dzabaha telah menyembelih al-jazzaru. Al-jazzaru itu artinya tukang jagal. Ya, dia tukang nyembelih maksudnya. Jadi jagal dia menyembelih syatan. Syatan itu ghanam ya. Ghanam berarti apa? Kambing ya. Kemudian yang kelimanya al-jazzaru dzabaha syatan. Al-jazzaru dzabaha syatan. Ini sama ya. Al-jazzaru tadi jagal ya. Dzabaha menyembelih syatan artinya kambing. Kemudian yang keenam, hal dzabahal jazzaru syatan. Ini ada tambahannya hal. Ya, apakah tukang jagal itu menyembelih kambing? Nah, gitu ya. Ini di sini berarti ada dzabaha ya, diulang-ulang dzabaha dzabaha dzabaha. Ya kan? Kalau yang atas aina aina aina. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 7, 8, 9. Min ayyi makanin ji'ta? Dari mana kamu datang? Min ayyi makanin ji'ta. Kemudian nomor 8-nya ji'tu min manzili. Aku datang atau aku telah datang dari rumahku. Yang nomor 9-nya akhadtu min abi nukudan. Aku telah mengambil uang dari ayahku. Nah, itu ya. Yang ini berarti diulang-ulangnya min ya. Min ayyi makanin ji'ta, ji'tu min manzili, akhadtu min abi nukudan. Baik ya. Jadi yang contoh 3 pertama ini aina yang diulang-ulang. Kemudian yang contoh 3 contoh kedua ya, ini yang diulang-ulangnya apa? Dzabaha ya. Ini dzabaha ini fi'il madhi ya. Kemudian yang selanjutnya yang diulang-ulang min. Min itu harfu jar ya. Min. Nah, selanjutnya kita ke sebelah nih ini. Ini juga banyak contoh ya. Yang 10 ini contohnya al-qutnu imadus sarwati fi Misr. Al-qutnu imadus sarwati fi Misr. Al-qutnu itu kapas ya. Kapas itu menjadi apa ini? Imadus sarwah. Penopang ekonomi fi Misr, di negara Mesir ya. Al-qutnu ini kapas. Kemudian yang 11 jana al-fallahu al-qutda. Jana al-fallahu al-qutna. Jana ini dia
memetik ya, memanen lah. Al-fallahu, al-fallahu apa al-fallah? Al-fallah itu petani. Nah, al-qutna tadi sudah saya sampaikan artinya kapas ya. Jana al-fallahu al-qutna. Kemudian selanjutnya tusna'u al-malabisu minal qutni. Tusna'u itu artinya diproduksi ya, atau dibuat ya, diproduksi. Al-malabis pakaian minal qutni dari kapas. Ini yang diulang-ulangnya berarti al-qutnu, al-qutnu, al-qutna sama al-qutni. Nah, ini ya, berubah-berubah nih, ya kan. Kemudian selanjutnya zabulatil wardah. Ini kita ngebahas tentang wardah. Zabulatil wardah. Zabulat itu telah layu. Al-wardatu bunga mawar. Syamimtul wardata. Aku mencium bau wangi al-wardah. Al-wardah bunga mawar. Nazartu ilal wardati. Aku telah melihat apa? Ilal wardati, ke bunga mawar. Ini yang diulang-ulangnya berarti al-wardah. Yang pertama ini al-wardatu, yang kedua yang pertama al-wardatu, yang kedua al-wardata, dan yang ketiga al-wardati. Ini berubah-ubah harokatnya ya. Kemudian selanjutnya, maaf. Ini lanjut lagi ya ke yang tadi ya. Ini selanjutnya yang 16, yuthmirul bustan. Yuthmiru itu artinya telah yuthmiru itu dari kata athmaro yuthmiru ya. Apa itu? Yuthmiru berarti telah apa ya? Berbuah berarti. Al bustan itu kebun ya. Jadi si kebun itu berbuah ya kan. Kemudian selanjutnya, maaf ini pindah-pindah. Nah, ini selanjutnya lan yuthmiro al bustan. Lan itu harfu taukid. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk memfathahkan fi'lul mudhari. Maka lan yuthmiro ya kan. Tidak akan pernah berbuah al bustan, bustan kebun ya kan. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini ada al bustanu lam yuthmir. Al bustanu lam yuthmir. Al-bustanu lam yusmir berarti kebun itu tidak berbuah, ya kan? Lam yuthmir. Di sini juga berubah-ubah nih. Dari yuthmiru, ini kan fi'il mudhari ya. Yuthmiru, yuthmiro sama yuthmir. Ya, baik. Baik anak-anakku semuanya. Nah, dari contoh-contoh ini, ya kan, dari sebelah ini semuanya contoh dari al-mabni. Kalau yang sebelah ini contoh dari al-mu'rab. Nah, jadi oke, kita jelaskan ya, ringkasnya apa, kesimpulannya apa. Nah, ini yang pertama itu aina. Nah, aina di sini berarti ini mabni, nggak berubah-berubah harokatnya, dimanapun dia berada nggak berubah. Aina nih, yang ke satu, kedua, ketiga, padahal tempatnya kan ini ya agak berbeda, cuman nggak berubah-berubah harokatnya tuh. Aina masih patah aja. Ila aina, bahkan ada harfu jar saja, aina ini nggak berubah harokatnya. Kan biasanya kalau ada harfu jar itu ya kan dia setelahnya maka harus majrur, tapi ini enggak. Nah gitu ya, berarti mabni. Aina ini mabni ya, dan aina ini termasuk dari istifham berarti ya. Istifham itu ya kata untuk bertanya gitu ya, atau kalimat bertanya bisa juga ya. Kemudian selanjutnya ini yang contoh yang selanjutnya nih, zabaha al-jazzaru syatan, kemudian al-jazzaru dzaba syatan. Ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi juga enggak berubah-berubah. Tetap dia harokatnya fathah ya. Itu kelihatan, tetap dia fathah harokatnya. Kemudian selanjutnya min juga sama, min ai. Tetap aja sukun nih harokatnya. Jitu min, sukun juga. Akhadtu min, ya kan, sedangkan dia akhadtu kan dia sebenarnya kalau dilihat dari susunannya akhadtu itu dia jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah, dan itu ada apa ya, di sini ada ya disebut sebagai fa'il, dan ada fa'il dan ada fi'il. Kalau ada yang melakukan dan ada kata kerjanya apa, itu kalimat selanjutnya itu harusnya mansub, harusnya fathah, tapi ternyata ini tetap min. Nah seperti itu ya. Sama juga dengan ini. Nah, kalau ini mah ya, ini yang ini nih contoh-contoh ini semuanya malah berubah.
Jadi kalau ini nggak berubah, kalau ini berubah. Al-qutnu, ya kan? Kemudian ini kan awalnya kasrohnya, awalnya harokatnya dhammah. Ini awalnya ini yang kedua fathah, ini kasroh gitu ya. Sama al-wardu juga berubah-berubah. Yusmir juga berubah-berubah. Nah ini, maka ini contoh-contoh yang nanti kita akan memahami. Setelah kita tahu contoh ini, akan memahami kaidah atau kaidah dari al-mabni wal mu'rab, ya. Nah, gimana kaidahnya? Ini al-qawaidu. Nah, kata dia, al-kalimatu tanqasimu qismaini. Al-kalimatu ya tanqasimu ila, masih ada ilahnya. Ila qismaini. Kalimat itu terbagi ke dalam dua bagian kalimat. Yang pertama, ma yuthbitu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarokib. Sesuatu yang konsisten atau tetap, harokat akhirnya itu ala halin wahidatin, pada satu keadaan. Jadi nggak berubah-ubah. Fi jami'it tarokib, dalam setiap jumlah, dalam setiap kalimat gitu ya. Jadi kalau kita melihat kalimat bahasa Arab itu ya, maka kalau satu kata itu nggak berubah-berubah, nah, itu kan yuthbit, nah maka dia disebut mabni. Seperti yang tadi contohnya kayak aina, kemudian dzabaha fil madhi, kemudian min harfu jar, itu nggak berubah-berubah ya tadi. Kemudian yang kedua, wa ma yataghayyaru akhiruhu, dan yang kedua itu yang berubah harokat akhirnya kayak tadi, wa yusamma mu'roban, dan ini disebut sebagai mu'rob. Ya contohnya tadi al-qutnu, dari dhammah jadi al-qutna, ya kan. Kemudian jadi juga al-qutni karena ada harfu jar jadi majrur gitu ya. Nah, ini berubah-berubah. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kaidah selanjutnya, al-hurufu kulluha mabniyah. Nah, di sini jelasin huruf-huruf itu semuanya mabni, ya kan. Wa kadzalika jami'ul af'al madhiyah, begitu juga dengan af'al al-madhiyah, fi'il madhi. Nah, fi'il madhi juga mabni. Wa jami'u af'alil amri, dan seluruh af'al amri juga dia mabni. Ini dijelasin lagi ya lebih ini. Jadi kalau huruf itu semuanya mabni. Kalau fi'il madhi juga mabni. Kemudian jami'ul af'alil amri juga madhi, ya kan. Nah, ini ya. Baik, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan apa yang tadi Ustaz jelasin bisa dipahami. Kesimpulan dari apa yang Ustaz sampaikan, bahwa dalam bahasa Arab itu ada al-mabni wal mu'rab. Al-mabni, ingat, selalu diingat bahwa al-mabni itu la yataghayyar, tidak berubah ya. Bahkan dia ma yuthbit, ya tetap konsisten. Tapi konsistennya mungkin kelihatannya atau dilihatnya dari harokatnya, ya kan. Wa ma yataghayyar, yang kedua ini, yataghayyar itu yang berubah disebut sebagai mu'rab. Nah, di sini jelasin lagi di kaidah yang keduanya bahwa huruf-huruf itu semuanya mabni. Kemudian fi'il madhi mabni, fi'il amr juga mabni. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Insyaallah kalau kalian pengen bertanya ke Ustadz, langsung aja kalian chat di kolom chat ya yang ada di Microsoft Teams. Terima kasih jazakumullah atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.